Kaifa halukum? How are you today? Pak Iwan berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Iwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, Pak Iwan akan ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak ikuti Pak Iwan ya. Siap? 1, 2, 3. Yang pertama, aku cinta pada Allah. Yang kedua, aku cinta Rasulullah. Yang ketiga, aku cinta ayah dan bunda dan semua makhluk ciptaannya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sekali lagi ya, ikuti Pak Iwan. Siap? 1, 2, 3. Yang pertama, aku cinta pada Allah. Yang kedua, aku cinta Rasulullah. Yang ketiga, aku cinta ayah dan bunda dan semua makhluk ciptaannya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi adalah lagu tentang cinta dan kasih. Pak Iwan berharap dengan menyanyikan lagu ini, anak-anak semakin cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulnya beserta orang tua dan seluruh makhluk ciptaannya dengan perbuatan jujur dan kasih sayang. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kalau tidak tahu, Pak Iwan ambilkan dulu bukunya. Hap, ini dia bukunya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku jujur dan kasih sayang yang ada di halaman 6. Nah, setelah ini silahkan anak-anak menyimak video pembelajaran dari Pak Iwan. Selamat belajar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini kita masih belajar tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku part 2. Kisah tentang kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada pelajaran hari ini, yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian jujur dan kasih sayang. Diharapkan anak-anak mengetahui pengertian dari sikap jujur dan kasih sayang. Yang kedua adalah contoh sikap jujur dan kasih sayang. Anak-anak diharapkan dapat mengetahui contoh sikap jujur dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita akan membahas manfaat atau hikmah bersikap jujur dan kasih sayang. Pak Iwan berharap anak-anak mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah sikap jujur dan kasih sayang. Selamat belajar. Memasuki pembahasan yang pertama, kira-kira apa sih pengertian dari jujur dan kasih sayang itu? Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, pengertian jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, atau tidak berkata hal-hal yang tidak sesuai kebenarannya. Nah, jujur bisa diartikan tidak curang atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Nah, sedangkan pengertian dari kasih sayang adalah sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup maupun benda mati, seperti halnya menyayangi diri sendiri, berlandaskan hati nurani yang luhur. Nah, kalau tadi adalah pengertian dari sikap jujur dan kasih sayang, berikutnya adalah contoh-contoh dari sikap jujur dan kasih sayang. Yang pertama, contoh dari sikap jujur di rumah, yaitu mengembalikan uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Yang kedua, contoh sikap jujur di sekolah, yaitu tidak menyontek ketika ujian. Yang ketiga adalah contoh sikap jujur di masyarakat, yaitu tidak mengurangi atau melebihkan timbangan barang dagangan demi mencari untung yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap kasih sayang di rumah, yaitu membantu orang tua dan bermain bersama adik dan kakak. Yang kedua,
adalah sikap kasih sayang di sekolah. Contohnya, berbagi bekal dengan teman dan saling membantu ketika kesusahan. Dan contoh sikap kasih sayang yang ketiga yaitu di masyarakat, yaitu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, selanjutnya apa sih lawan dari perilaku atau sikap jujur? Ya benar, lawan dari perilaku atau sikap jujur adalah perilaku dusta atau berbohong. Nah, anak-anak tahu nggak sih sebenarnya kita itu akan merugi apabila kita memiliki perilaku dusta. Kerugiannya apa saja? Yang pertama yaitu, yang jelas kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita berperilaku dusta atau berbohong. Yang kedua, tidak dipercaya banyak orang. Dan yang ketiga, hidup tidak tenang karena suka berbohong. Yang keempat, bagian dari sifat munafik. Dan yang kelima adalah tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau anak-anak tidak mau mendapatkan kerugian dari perilaku dusta, yuk mari kita tanamkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi anak-anak tahu nih kerugian perilaku berbohong atau dusta. Sekarang anak-anak harus tahu apa saja manfaat dari bersikap jujur. Yang pertama, jelas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipercaya banyak orang. Yang ketiga, tentunya hidup tenang dan percaya diri. Yang keempat, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, akan terhindar dari sifat munafik. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, oleh karena itu kita sudah tahu nih manfaat dari sikap jujur. Maka dari itu, yuk kita tanamkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Semangat! Oke, selanjutnya kalau tadi manfaat dari perilaku jujur, yang sekarang yaitu manfaat dari kita memiliki perilaku kasih sayang. Yang pertama jelas mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendorong rasa percaya diri. Yang ketiga akan memberikan rasa bahagia dan nyaman apabila kita memiliki perilaku kasih sayang. Dan yang keempat adalah semakin erat rasa persaudaraan. Dan yang kelima adalah tumbuhnya rasa cinta di antara kita apabila kita memiliki perilaku kasih sayang. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi adalah video pembelajaran dari Pak Iwan. Silahkan anak-anak setelah ini belajar mandiri di rumah serta mengerjakan tugas sesuai dengan yang Pak Iwan instruksikan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum Pak Iwan tutup, Pak Iwan berpesan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan serta menjaga sholat lima waktu, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semuanya itu hebat.